Baik, kali ini kita mulai dengan cara membuka program aplikasi Microsoft Excel 2010. Ya, cara membukanya, kebetulan operating system saya di sini Windows 7. Kalau Windows 10 kamu juga sama, tombol Windows sebelah kiri bawah ini Start. Ya, pilih All Program, pilih Microsoft Office, pilih Microsoft Excel 2010. Klik di sini. Nah, inilah program aplikasi Microsoft Excel. Kamu bisa juga membukanya dengan double klik shortcutnya. Ini shortcutnya, ya, shortcutnya double klik, dan kita membuka programnya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kegunaan program aplikasi Microsoft Excel ini, ya. Jadi Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Ya, Microsoft Excel juga mampu melakukan fungsi matematika, statistik, keuangan, logika. Nanti kita belajar itu semua, ya, statistik, keuangan, dan logika. Bisa juga membuat untuk perhitungan gaji karyawan. Bisa juga dengan neraca keuangan, ya. Itu fungsi dari Microsoft Excel ini, ya. Nah, untuk permulaan ini kita akan mengenal dulu tampilan-tampilan yang ada di Microsoft Excel ini, ya. Yang pertama adalah control menu box, ya. Ini dia, ini, ya, yang paling sudut kiri atas, ya. Ini restore untuk ukurannya, ya. Kalau mau besarin juga klik di sini, maximize, ya, minimize atau close, ya. Itu merupakan control menu box. Nah, kemudian quick access toolbar, ini, yang ini, quick access toolbar di sampingnya, ya. Kalau mau nambahin bisa, misalnya new. Nah, ini untuk dokumen baru, quick print, ya, itu, atau yang lain. Kalau mau hilangin centangnya, ya. Itu quick access toolbar. Nah, kemudian ada ribbon atau tab. Ini dia, ada home, ada insert, page layout, formula, data, review. Ini namanya tab, ya, namanya tab. Oke. Kemudian ada title bar di sini. Di sini karena ini masih belum disimpan, ya, dokumen baru, di sini namanya book 1. Jadi kalau nanti kita sudah simpan, di sini akan bertuliskan nama dokumennya, ya, di book 1 ini. Kemudian ada help button di sini, ya. Nah, ini kalau kamu kesulitan tentang Microsoft Excel, kamu bisa nah, di sini, ya, kamu bisa cari tahu bagaimana cara-caranya, ya, kalau ada kesulitan di sini. Help button. Oke. Kemudian kita ke bawah, ya. Kemudian ada ribbon context, ya, atau bisa dibilang ini grup, ya. Di home ada grup clipboard, ya. Ini ada paste, cut, copy, format painter. Nanti fungsi-fungsinya akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut. Kemudian ada format font di sini. Kemudian ada alignment, ya, number, style, cell, editing. Ya, itu dia untuk ribbon content, ya. Bisa dibilang grup, bisa juga dibilang grup. Oke. Kemudian ada juga di sini worksheet frame. Ini dia worksheet frame, ya. Ini garisnya, ini garis ini. Oke. Kemudian di sini ada juga dialog box launcher, ya, yang ini. Nah,
Jadi kalau mau lihat seluruhan dari sini opsinya, klik yang panah ini. Nah itu dia. Atau yang ini. Atau di alignment ya. Nah ini misalnya gini. Number alignment ya. Itu namanya dialog box launcher ya. Untuk memilih opsinya lebih banyak lagi. Ini. Iya. Kalau nggak ada dia berarti di sini semua opsinya. Atau yang ini juga. Ya. Itu dia. Kemudian ada namanya name box. Name box itu ini. Ya, kita aktif di mana nanti muncul itu misalnya ya ini di mana nih, jadi Excel itu kan ada kolom, ada baris ya. Nah kolom itu ditandai dengan ABC sampai kontrol mana sampai XFD ya. Oke. Kemudian ke bawah juga barisnya 1.048.576 baris ya. Oke, itu dia. Nah, name box itu di mana alamat sel itu satu kotak ini disebut sel ya. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel ya. Nah, jadi name box itu memberikan informasi di mana letak sel kita yang sedang aktif. Misalnya saya klik di sini sembarang, dia kasih tahu AA18, AA18 gitu. Itu tujuannya atau fungsi dari name box. Oke. Nah, kemudian di sini ada insert function button untuk rumus ya, ini rumus. Misalnya kita mau membuat rumus penjumlahan rata-rata ya, count margin. Nah, itu dari sini kita mengetiknya. Oke. Nah ini juga kita bisa besarin rumusnya kalau kurang besar, klik tombol ini atau ini ya untuk expand formula barnya ya. Kemudian di sini ada scroll bar ya, di sini. Misalnya saya aktifnya di di sini. Ini scrollnya, saya putar ya, diseret, drag. Atau bisa juga pakai ini. Klik panah yang ini. Iya, itu. Ini vertikal, ini horizontal ya. Ini horizontal. Nah kemudian workspace atau worksheet area, inilah area kerjanya ya. Inilah area kerja Microsoft Excel. Ini yang kotak-kotak ini. Ini area kerjanya. Oke. Nah kemudian ada sheet di sini. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah ini lembarnya. Misalnya ini saya ketik 1. Baru di sini 2 untuk menandakan kita di sheet berapa. Nah sheet juga bisa kita tambahin ya, seberapa banyak mau kita. Nah, ini. Iya, hapusnya juga gitu, tinggal klik kanan delete, klik kanan delete gitu untuk menambah sheetnya. Nah kemudian ada view button di sini, ada normal, ada page layout. Nah ini page layout ya. Kemudian ada page break review. Karena ini nggak ada dokumen, makanya dia kosong. Tapi kalau sudah ada dokumen, nanti dia misalnya begini. Saya buat dulu. Begini kira-kira, kasih border aja ya. Nah ini kalau saya klik ini, nah dia hanya dokumen yang ada yang tampil. Kalau yang nggak ada itu kosong gitu ya, kira-kira itu dia page break. Oke. Nah kemudian ini ada zoom ya, zoom.
Iya, ini dia zoomnya. Nah, atau bisa dari view zoom. Ya. Zoom juga bisa dari sini juga bisa. Oke. Nah, kemudian ini di sini ada status bar. Ini ready, ya. Ada status bar. Kemudian kontrol jendela, ya. Ini minimize. Kita aktifkan lagi, ya. Atau di sini ada restore window. Nah, seandainya ada 2 dokumen atau lebih yang dibuka, ya, kita bisa buat 2 worksheet di sini, ya. Book 1. Seandainya saya buat new lagi, ini book 2, lihat nih. Nah, bisa jadi 2 lembar kerja dalam satu pekerjaan Excel. Lihat, ini book 1, ini book 2. Oke, itu dia tampilan program aplikasi Microsoft Excel, ya. Nah, kemudian kita akan belajar lagi bagaimana cara menyimpan dokumennya, ya, cara menyimpan dokumennya. Oke. Nah, saya close dulu. Nah, ini juga saya akan buatkan satu dokumen dulu, kita masukkan dulu. Ini saya hapus, ya. Caranya clear all, saya hapus. Nah, saya buat dulu pertemuan pertama Microsoft Excel, gitu ya. Oke, kita akan menyimpannya dulu, ya. Cara menyimpan dokumen ini sama seperti kita bekerja di Microsoft Word atau aplikasi lain. Caranya klik menu file, pilih save as, ya. Save as karena kita mau membuat namanya dengan yang baru. Lihat, ya. Di sini cari direktori penyimpanannya, ya, kita mau di mana. Kalau di sini saya buat dulu di D, ya, di drive D, terus di pembelajaran daring semester 2 saya buat folder baru, Joshua 2, ya, saya buat folder baru, kemudian buka foldernya Joshua 2. Nah, ini nama filenya, ya, saya buat pertemuan pertama, itu aja namanya saya buat, ya. Oke, kemudian klik tombol save. Nah, lihat di sini setelah disimpan, ini nanti namanya sudah berubah menjadi pertemuan pertama. Oke, itu dia cara menyimpan dokumennya. Nah, sekarang kita tutup. Untuk membuka dokumennya, ya, kita bisa lakukan seperti ini. File, open, atau dari reasonnya juga kelihatan yang sudah pernah dibuka. Ini dia. Tapi untuk melihat dari direktorinya, seandainya dokumen itu sudah lama tersimpan, kita klik pilih open, kemudian cari tempatnya yang tadi, D, pembelajaran daring semester 2 sesuatu. Ini dia dokumen. Klik open atau double klik. Nah, ini dia, ya. Itu dia cara menyimpan dan membuka dokumen yang sudah kita buat. Oke, menutupnya kita bisa menutup aplikasi, mengakhiri aplikasi ini, kita bisa klik ini close, atau tombol Alt plus F4 secara bersamaan di keyboard, atau close di sini aja, atau file exit juga bisa, ya. Itu untuk menutup dokumennya. Oke.